Halo kawan ATM, gimana? Kabarnya baik aja ya? Oke, melanjuti kisah yang lalu, Kaisar Goma berhasil mendapat spotnya yang ternyata Akomaru. Apa maksud dia memanggil kembali Akomaru? Ya udah langsung aja ceki-ceki. Masih ingat cerita Kujaku? Ya, dia pergi sendiri mencari air mata merak suci demi kesembuhannya. Dan hari ini ada berita viral, seorang pendaki terjatuh ke dasar jurang. Di sana ia melihat banyak bunga-bunga, lalu ia ditolong merak bersinar. Dan bagi kebanyakan orang, ini cerita aneh. Pengen viral kali. Enggak, bagi Daigo ini bukan cerita aneh. Merak bersinar itu benar adanya. Daigo akan menanyai orang tersebut. Dendam selama 6000 tahun? Ih, lama banget pelihara dendam, Nek. Mangenyu Hakusaku, monster peliharaan Gaara, beritahu kalau Kujaku sudah diketemukan. Dia yakin disinilah keberadaan merak suci. Namun bunga-bunga di sana seperti hidup. Mereka melilit Kujaku. Beruntung Daigo datang. Air mata merak suci, cara bumi mengatasi polusi. Tak mudah menemukannya. Akan banyak musuh yang bakal dihadapi. Pertama, dari bunga, lalu ranting-ranting pohon. Dalam pelariannya, mereka dihadang Gaara. Kehadirannya buat mengingatkan Kujaku dan menghalangi dia mendapat air mata merak suci. Dan Gaara tak akan melupakan luka ini. Apa benar luka itu karena Kujaku? Ada ceritanya, dahulu kala ia dan Gaara sama-sama dari suku Dai. Mereka bersahabatan. Lalu suatu hari, batu-batu bangunan jatuh dan Gaara telah melindungi Kujaku. Sayangnya, wajah Gaara tergores dan sejak itu ia menghilang dari keramaian. Kujaku merasa ia harus bisa menolong Gaara agar lukanya sembuh. Lantas ia memulai pelajaran menjadi merak Buddha. Merak Buddha pun membuat reinkarnasi. Kujaku menjelma jadi master merak Buddha yang bertugas menolong suku Dai dari serangan Goma. Namun di sana ia bertemu dengan Gaara, telah jadi pengikut Goma. Pencarian merak Buddha dilanjutkan. Kemudian mereka diterjang batu-batu gunung. Amat dahsyat. Hal ini tentu nggak bisa dibiarkan. Makanya Kaku bantu mengusir bebatuan itu. Dunia baru terasa aman. Menurut Kaku, ini semua hanya ilusi buatan Mangenyu Hakusaku. Gaara memanfaatkannya buat menangkap Kujaku. Dan saat ini, ia telah berada dalam gua, entah di mana. Namun, keberuntungan kayaknya berpihak pada Kujaku. Di sana, ia berjumpa dengan air mata merak suci. Apa benar? Ternyata enggak. Itu hanyalah ilusi pula. Lagi-lagi, Daigo datang sebagai penyelamat. Isinya cuma... Soji menantang Mangenyu. Ia muncul, lalu membuat ilusi lagi. Tapi geng Dai Rangers bisa mengatasinya dengan cara fokus pada ki masing-masing. Akhirnya Mangenyu terdepak jauh. Gaara datang. Ia masih sakit hati pada Kujaku. Dia menganggap Kujaku sebagai sahabatnya mengkhianati dirinya dengan meninggalkannya. Padahal saat itu ia sangat butuh support dari Kujaku agar kepedeannya tetap ada. Tapi ya sepertinya dendam Gaara begitu besar sehingga ia tak mau mendengarkan kata-kata Kujaku. Yang ada adalah akhirnya Mangenyu KO dibantai Bazooka Super Kryoku. Sementara Kujaku masih resah, bulu-bulu meraknya terus berguguran. Hal ini akan semakin parah bila tak menemukan air mata merak suci. Aduh, gimana ya nasib Kujaku? Masih belum jelas. Sementara itu, Kameo melihat ada sesuatu yang aneh di bulan. Menurut dia, Raja Ketakutan akan muncul. Bahaya raksasa mengerikan. Berita ini bagaikan ramalan saja. Rio nggak percaya. Ya udahlah, bukan dari peramal terkenal tanah air kok. Hanya dugaan Kameo saja. Tiba-tiba, Rin minta bantuan. Rupa-rupanya, kau tengah mengalami keanehan. Shin pindah dulu pada Soji dan Daigo. Mereka lagi apes rupanya. Udah kalah banyak. Lalu tiba-tiba muncul seseorang yang mengaku sebagai pencair masalah. Bernama Pachinko. Dadadadadun. Muka-muka bermasalah. Pada nggak menang semua. Hahaha, gampang. Lihat. Wow, dia jago banget main pachinko. Semua pada suka. Lalu dia menunjukkan wujud asalnya. Ternyata Goma, Soji dan Daigo kalah. Rio dan teman-teman nggak bisa bantu karena mereka lagi sibuk dengan kejadian Ko. Rio nggak bisa masuk seperti ada kilat yang menyambar. Ini ada hubungannya dengan Ko sebagai keturunan Goma.
Ulang tahun Ko bentar lagi. Bila ia tak berjumpa dengan ibunya, otomatis ia jadi Goma. Dan menurut banyak Ko, ada ki baru yang coba merasukinya. Untuk itu, ia akan mendampingi Ko dalam mimpinya. Di sana, ternyata ia bertemu dengan Akomaru. Semenjak balik dari neraka, ia semakin sakti saja. Ia berusaha agar Ko tak berjumpa dengan ibunya. Sedangkan Pachinko masih pesta di pusat permainan anak-anak. Ia mengetes Kyorko barunya. Luar biasa, bikin kepanikan di sana-sini. Soji dan Daigo kembali datang. Mereka harus menghentikan ulah Pachinko yang ditunggangi Sadam. Tapi kali ini ia kalah sebab teman-teman Dai Rangers telah datang. Ia berubah jadi raksasa. Sementara Dai Rangers sibuk menghadapi kawanan Goma, Sadam Pachinko memburu Ko. Maka jadilah Ko melawan teman-temannya. Untuk menghentikan ini semua, Ryo harus membasmi akarnya, yakni Sadam. Namun, menurut Kameo, mereka jangan bertarung, atau raksasa besar akan datang dan menghancurkan bumi. Belum lama ucapan Kameo, beneran raksasa naga muncul ditandai dengan awan gelap. Raja ketakutan benar-benar datang. Ia akan menghancurkan bumi. Namanya Dewa Naga. Belum jelas apakah ia datang sebagai teman atau musuh. Goma pun pada heran. Kejadiannya bikin heboh sejagat. Goma CS sementara kabur. Tinggal Dai Rangers dan Kaku. Rumahnya ikutan terobrak-abrik. Gencatan senjata. Ternyata dugaan Kameo terbukti. Kameo bisa tahu kedatangan Dewa Naga sebab ia adalah hewan super mistis, Daimugen. Tapi kenapa ia datang ke bumi? Jawabannya buat menghancurkan bumi. Oleh sebab mereka gemar sekali bertarung, bertengkar, saling bermusuhan. Jadi dia datang buat membersihkan bumi. Sungguh suatu dilema. Menurut Daigo dan Soji, justru mereka membela keadilan. Tapi tidak dengan Dewa Naga. Itu sama saja jadi satu-satunya cara agar ia mau balik lagi ke angkasa. Harus diadakan gencatan senjata. Nggak bisa. Goma lah yang selalu bikin ulah. Sedangkan Ko belum lagi diketemukan. Kaku meminta mereka cari Ko, sedangkan dia coba bertamasya. Sungguh sakti guru Kaku ini. Sadam CS terpental dibuatnya. Dua sahabat lama pun bertemu, lalu memulai KTT antar master. Namun harapan tak sesuai dengan kenyataan. Kaisar Goma nggak mau. Ia menganggap ini sudah takdir bumi, dan ia tetap mengirim Pachinko. Buat kerusuhan, maka ia akan menguasai bumi dengan satu langkah. Gila ya. Terpaksa tim Dai Rangers turun tangan. Meski Kameo nggak setuju, takutnya Dewa Naga muncul lagi. Tapi dia sekarang nggak ada. Kidenju Sorai. Situasi sungguh sulit. Bila pertempuran nggak dihentikan, maka bumi hancur. Sedangkan Kaisar Goma nggak mau berhenti, kecuali Kaku meminta ampun padanya dan mengakui kemenangan Goma. Duh, ngeselin banget nih Kaisar. Tiba-tiba, nah lo, baru nyaho. Kini Dewa Naga nggak cuma membumi hanguskan bumi saja, sekarang planet Goma juga. Ia terjatuh. Kok itlo. Namun, udah sekarat pun ia masih belum mau menghentikan pertarungan Pachinko PS Dai Rangers. Kalau begitu, ia akan hancurkan Pachinko terlebih dahulu. Lalu Ryuseo. Kameo datang membantu, sehingga Ryuseo terselamatkan. Malah, kini mungkin Ola yang diinjak. Waduh, lama-lama ia bisa KO. Namun, tiba-tiba Dewa Naga menarik injakannya. Ia tak bergerak. Apa karena Daigo berteriak Daimugen ya? Semua pada bingung. Aneh, ternyata bukan. Hal ini terjadi karena Goma telah setuju mengadakan gencatan senjata. Namun, jangan lengah. Bisa saja Goma berkhianat. Kini, sementara waktu bumi aman. Sayangnya, Ko belum diketemukan. Nun jauh di sana, ia berjalan seperti orang linglung. Kita tinggalkan dahulu kisah Ko. Mari mampir ke markas Goma, menjenguk Tanjin. Ia berada dalam tahanan Goma. Dengan muslihatnya, ia berhasil keluar. Tinju iblis kalah di matahari terbenam. Tengah 5 Dai Rangers bermain baseball, tiba-tiba Ryo melihat Tanjin tergeletak di rerumputan. Lalu ia membantunya. Tanjin tentu kaget. Mengetahui yang membantunya ternyata musuh lama, Ryo. Apalagi Soji, ia amat gusar. Kenapa Ryo menyelamatkan Tanjin? Namun teman-temannya nggak pernah tahu kalau dia juga sudah menyelamatkan nyawa Ryo. Akankah dua musuh ini bersatu? Wah, makin seru aja nih. Usaha Ryo ngebantu Tanjin sungguh tanpa pamrih. Meski ia dilecehkan, di saat orang lain nggak peduli dengan orang lain, Ryo tetap setia ngebantu. Di sisi lain, kemunculan setan serigala amat meresahkan masyarakat.
Nggak sengaja, Tanjin melihat bekas darah masih ada di tangannya. Oh, apa mungkin serigala tadi malam dia? Pagi harinya, Ryo membawa Tanjin jalan-jalan. Di sini, ia bertanya, kenapa Ryo masih membantunya? Ini semata karena dulu Tanjin pernah menyelamatkan dirinya. Oh, nggak benar. Itu karena ia hanya mau dia yang ngalahin Ryo, bukan bantuan Jidos. Kalau gitu, sama dong. Ryo ngebantu juga pengen ngalahin Tanjin dengan tangannya sendiri. Kalau begitu, Ryo harus janji. Bila kelak ia berubah jadi monster, mohon habisi dia. Hah? Ryo nggak paham. Monster serigala langsung dapat korban. Mereka sangat ketakutan. Syukurnya, Soji CS segera datang. Monster serigala kabur, tangannya terluka, kena senjata Dairenken. Ryo nggak tahu kalau Jin adalah monster tersebut, kecuali Soji. Itu bekas terkena sabetan Dairenken. Karena tak banyak pilihan, Tanjin kembali berubah jadi monster serigala. Dan ternyata ini adalah ulah Jidos. Ia telah memasukkan sel serigala lapar pada diri Jin. Sikat, kini dia hanyalah boneka yang siap diperintah Jin. Terpaksa Ryo menjalankan apa yang pernah Jin katakan, yakni tusuk jantungnya. Ia akan KO. Dengan berucap maaf, Ryo menerjangnya. Oleh sebab senjatanya kurang masuk dalam, Jin sendiri yang menusuk dirinya. Ia adalah petarung, ia nggak akan mau diperintah Jidos. Wah, kalau begini gawat. Jidos nggak mau ia bunuh diri. Lantas, Ryo tergerak hatinya buat melindungi Jin. Lalu mereka sama-sama terlempar. Kini Jin telah sadar. Akhirnya mereka kompak melawan Goma. Jin berubah dirinya, dan ini untuk Jidos. Namun, Jin akhirnya kalah. Dia kembali jadi monster serigala. Terpaksa, ia dilumpuhkan dengan senjata bazooka. Sebagai petarung, Jin tetap menantang Ryo. Sampai ada pemenangnya. Hampir saja Jin kalah. Namun, Ryo nggak meneruskan pukulannya. Dan Jin nggak mau lanjutin pertarungan ini. Karena musuh sesungguhnya adalah Goma. Sayangnya, mereka terlalu licik. Akhirnya, Jin tewas sebelum koin jatuh ke tangannya. Pindah scene, Sojin yang lagi asik bersepeda motor ria, tiba-tiba diserang. Mereka lagi. Komplotan Kamikaze. Mereka mengajak Sojin tarung ulang setelah mereka kalah lagi. Lalu Kamikaze ajak Sojin tarung balapan motor. Oke, siapa takut? Selamat tinggal 3 antek. Pertarungan adu motor siap dimulai. Banyak syarat yang harus dipenuhi. Dan itu hanya akal-akalan 3 suruhan Goma saja. Sementara Soji bertarung secara jantan. Mereka tetap dengan kelicikannya. Sampai hal ini diketahui teman-teman Soji. Wah, hal ini nggak bisa dibiarin. Kunci pertama sudah sama-sama didapat. Lalu kunci kedua. Namun, Soji ketinggalan jauh. Lalu tiba-tiba Jidos perintahkan Kamikaze mengalah. Sebab di garis finish udah dipasang bom. Untunglah teman-teman Soji mengetahui niat buruk mereka. Sementara itu, Kamikaze merasa ialah yang mengajak Soji tarung motor. Kenapa pula ia yang jadi mengalah? Nggak bisa. Ia harus jantan. Akhirnya, Kamikaze berhasil mendahului Soji. Tentu hal ini membuat Jidos khawatir. Ia berusaha menghentikan Kamikaze. Nggak berhasil. Dibantu teman-teman Kamikaze juga gagal. Dan boom. Oh no, Soji merasa sedih banget. Kamikaze harus tewas dengan kelicikan temannya sendiri, bukan karena pertandingan sesungguhnya. Lalu Jidos merubah dirinya jadi raksasa. Seluruh Dai Rangers bergabung dan berhasil melumat Jidos. Ia masih bisa keluar meski udah setebal kertas. Ia pun menghilang dengan janji akan balik lagi. Sedangkan Kamikaze dan gengnya ternyata masih hidup. Tapi bukan mereka yang dulu lagi. Mereka telah bertobat dan telah memutuskan hubungan dengan Goma. Mereka kini menjadi sahabatan. Oke, Kamikaze terus berjuang ya. Jadilah orang yang baik. Dan Sojin juga terus berjuang membela kebenaran. Bersambung.